Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan banyak cerita bagaimana menjadi seorang YouTuber, karena banyak sekali yang bertanya apa sih persiapan menjadi seorang YouTuber itu. Tapi sebelum itu saya akan mengatakan bahwa menjadi seorang YouTuber itu tidaklah mudah atau tidaklah gampang. Kalaupun iya ada yang bilang menjadi seorang YouTuber itu mudah atau gampang, kemungkinan orang itu hanya menyenangkan hati Anda saja. Ada beberapa hal yang Anda harus siapkan sebelum menjadi seorang YouTuber atau sebelum Anda terjun ke dunia YouTube. Pertanyaan pertama saat kamu memutuskan menjadi seorang YouTuber, itu kamu mau bikin video apa? Apakah kamu mempunyai kemampuan untuk memproduksi video? Lalu kemudian apakah kamu mempunyai peralatan untuk syuting atau peralatan audio? Dan apakah kamu mempunyai kemampuan untuk mengedit video dan kamu mampu menyiapkan materi-materi yang menarik untuk nanti bisa ditonton oleh para penggemar kamu nantinya. Harus diingat ya bahwa membuat video yang asal-asalan itu tidak akan menarik. Oleh sebab itu di video ini saya akan kasih tahu bagaimana cara menjadi seorang YouTuber. Ada beberapa hal yang Anda harus ketahui. Yang pertama, tujuan. Lalu kemudian yang kedua itu ceruk pasar. Kemudian yang ketiga ide video, yang keempat peralatan, lalu yang kelima mengatur jadwal, dan yang keenam bagaimana kamu bisa memproduksi video dan kemudian meluncurkannya ke YouTube atau menguploadnya ke YouTube. Kamu harus tahu jadwal yang tepat agar nantinya subscriber kamu tidak kecewa. Dalam arti kamu harus tahu waktu-waktu yang tepat untuk mengupload video itu. Terakhir, bagaimana sih cara membuat video yang baik sehingga hasilnya menarik untuk ditonton? Yuk kita lanjut ke penjelasan berikutnya. Jangan di skip-skip ya. Let's go. Oke, kalau kamu masih nekat ingin menjadi seorang YouTuber, paling tidak ada beberapa hal yang harus kamu perhatikan. Pertama, tujuan. Tentukan tujuan kamu, karena dengan tujuan yang jelas, kamu dapat panduan ke depannya. Selain itu, kamu dapat pantang menyerah jika suatu saat kamu menghadapi suatu halangan. Ada beberapa hal orang terjun di dunia YouTube. Yang pertama karena uang, kedua karena ingin terkenal, dan yang ketiga mungkin hanya sekedar sharing atau membantu orang lain, dan yang keempat mungkin hanya ingin bersenang-senang saja. Nah, yang kedua ceruk pasar. Tentukan ceruk pasar atau niche. Video yang akan kamu buat kebanyakan orang tidak memperhatikan, padahal ini penting. Akan susah mencari audiens jika kamu sendiri bingung mau buat video apa. Banyak YouTuber yang sukses berhasil karena mereka konsisten dalam membuat video. Pilihlah konten yang cocok yang akan kamu buat dan bisa bermanfaat untuk orang lain. Pengalaman orang yang sudah sukses di YouTube biasanya menggunakan ceruk pasar yang ruang skupnya kecil. Contohnya seperti ngebahas game, nge-review gadget, sepak bola, dan sebagainya. Dengan mempersempit ceruk pasar, maka kamu akan menemukan penonton yang antusias.
Hal ini akan berimbas pada view, jam tayang, waktu tonton, dan interaksi antara penonton dengan si pembuat video. Kenapa? Karena mereka merasa video itu dibuat untuk mereka. Nah, yang ketiga, ide video. Sebenarnya tidak sulit menentukan sebuah video yang akan kamu buat. Kamu tinggal cari apa yang kamu suka. Apakah kamu akan mudah membuat video yang kamu suka tersebut? Jika kedua hal itu kamu dapat lakukan, maka kamu akan mudah membuat ide video-video berikutnya. Yang keempat, menentukan perlengkapan dan peralatan yang kamu gunakan. Ini tergantung video apa yang akan kamu buat. Peralatan untuk membuat video tentu saja kamera, kemudian mikrofon untuk recording, kemudian sebuah aplikasi untuk mengedit, sisanya adalah aksesoris. Tapi semua itu sebenarnya tergantung apa kebutuhan kamu. Misalnya kamu seorang traveler yang ingin menceritakan perjalanan kamu, maka yang kamu butuhkan kamera yang kompak yang bisa dibawa kemana saja. Bisa juga dengan HP yang mungkin kualitas dan gambarnya bagus. Selain itu, kamu juga harus menyiapkan mikrofon karena dalam video kamu akan menceritakan banyak tentang perjalanan kamu. Berbeda lagi misalnya kamu menyukai masalah tutorial. Kamu dapat membuat video tutorial tanpa menggunakan kamera. Karena yang kamu butuhkan adalah sebuah program untuk mengcapture apa yang kamu lakukan di komputer dan HP. Dan jika kamu seorang vlogger, misalnya mengenai HP, kamu ingin membahas review, maka kamu membutuhkan tempat yang layak untuk digunakan. Misalnya seperti studio. Nah, di situ kamu membutuhkan paling tidak lampu untuk penerangan, sehingga orang dapat melihat video yang kamu buat dengan bagus dan niat. Tentu saja akan menarik untuk ditonton. Yang kelima, mengatur jadwal. Kamu harus mampu mengatur jadwal. Alasan orang mensubscribe, mereka menunggu episode selanjutnya dari video kamu. Oleh sebab itu, kamu harus mengatur jadwal dengan baik. Nah, selain itu, orang juga akan suka dengan video kamu jika kamu mengunggahnya secara terjadwal. Dan menggunakan jadwal yang tepat akan membuat kamu lebih fokus sehingga memacu kamu untuk memproduksi video ke depannya secara teratur. Dan yang keenam adalah isi video. Di bagian ini yang paling penting saat kamu ingin memproduksi sebuah video. Video yang bagus harus memenuhi beberapa syarat. Yang pertama, video yang bermanfaat, entah itu menghibur atau memberikan informasi atau hanya sekedar membuat orang tertawa. Dan yang kedua, buatlah video semenarik mungkin di 15 detik pertama, karena ini akan menentukan penggemar kamu akan melanjutkan menonton atau tidak. Karena di 15 detik pertama itu adalah waktu yang paling krusial. Dan yang ketiga, ingatkanlah penggemar atau subscriber Anda untuk mensubscribe, like, dan share. Oke, jadi harus diingat ya bahwa persiapan menjadi seorang YouTuber, paling tidak Anda harus mengetahui beberapa hal. Yang pertama, tujuan, kemudian ceruk pasar, dan yang ketiga ide video, yang keempat peralatan dan perlengkapan, dan yang kelima membuat jadwal, dan yang keenam
membuat video atau ide-ide video yang menarik. Nah, pada video selanjutnya nanti saya akan banyak cerita atau banyak bahas mengenai berkaitan lah dengan YouTube ya. Lalu penggunaan alat-alat apa saja yang harus digunakan bagi YouTuber pemula. Lalu saya akan bercerita juga tentang tips, trik, dan gimana sih cara mengisi kata kunci ya. Oleh sebab itu jangan lupa untuk mensubscribe channel ini, like dan share ke teman-teman kalian, biar channel ini terus berkembang dan saya terus semakin semangat untuk membuat video atau konten-konten yang bermanfaat untuk orang lain. Cukup sekian video dari saya, sampai jumpa di video berikutnya. Bye.